Baik. Kemudian yang kedua dari ilmu yang wajib dipelajari adalah ma'rifah nabihi, mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan risalah Allah. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan apa? Dengan adillah, dengan dalil. Iya. Dia mengenal agama dengan apa? Dengan dalil. Jadi penulis tidak menyebut mengenal agama saja, tapi disebut bil adillah, dengan dalilnya. Dengan dalilnya. Maksudnya dalil dari apa? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini baru orang yang mengenal namanya. Dia kenal agama, kenal dalil. Sebab dia kenal kebenaran, dia tahu benar. Kebenaran itu benar. Dan kalau ada kebatilan yang menghadangnya atau yang serupa dengannya, maka dia bisa membedakan antara kebenaran dan apa? Kebatilan. Iya. Itulah yang disebut dengan ilmu. Baik. Dan tiga hal ini, inilah yang akan dirinci oleh penulis ya di Thalatsatul Usul. Iya. Dan inilah tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Baik. Memang didahului dengan ilmu sebelum yang lainnya, sebab ilmu ini landasan, asas, dan dasar. Iya. Karena itu telah berlalu ya, kita kaji satu materi khusus, satu kitab khusus seputar ilmu. Ya, karena pentingnya ilmu ini. Ya, dan saya ingatkan dengan ucapan Az-Zuhri yang sudah pernah kita baca, ma'ubidallahu bisyai'in afdala minal ilm. Tidak ada penghambaan kepada Allah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada ilmu. Dan kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, talabul ilm afdalul a'mal liman sahhat niyatuh. Menuntut ilmu itu amalan yang paling afdal bagi siapa yang niatnya itu telah apa? Telah benar, telah sahih. Iya. Dan kata Imam Ahmad rahimahullah, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia kepada ilmu itu lebih perlu, melebihi keperluan mereka terhadap makan dan minum. Kenapa? Lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarab fil yawmi marratan aw marratain. Kata Imam Ahmad, karena seorang itu dia perlu makan dan minum dalam sehari sekali atau dua kali. Nah, ini kalau Imam Ahmad ya di masanya orang makan itu sekali atau berapa? Dua kali. Kalau kita 3 kali atau 4 kali. Ya, ada 5 kali malah. Baik. Jadi maksudnya dalam sehari makan diperlukan sekali atau 2 kali kata Imam Ahmad. Ya. Wa hajatuhu ilal ilm bi'ada di anfasihi. Adapun keperluannya kepada ilmu itu sebanyak jumlah nafasnya. Ya, pada setiap saat dia perlu kepada ilmu. Iya. Karena itu didahulukan penyebutan ilmu di sini oleh penulis. Baik. Dan terkait dengan ilmu yang wajib dan ilmu yang sunnah, semuanya penting. Semuanya penting. Bahkan ilmu yang sunnah saja itu lebih afdal daripada jihad dan amalan tatawu yang lainnya. Iya. Dan di sini ketika dikatakan oleh penulis al-ilm pakai alif lam ya, al-ilm berarti ilmu syar'i. Ya, tidak ada yang lain. Ini bukan terkait dengan ilmu dunia yang wajib dipelajari. Ilmu dunia itu hukum asalnya mubah dipelajari, boleh dipelajari. Dia berubah menjadi dianjurkan, berubah menjadi diwajibkan, itu kalau ada kondisi yang mengitarinya. Misalnya banyak manusia yang perlu kepada ilmu dunia itu, ya, maka bisa menjadi dianjurkan. Iya. Atau misalnya
akan tertimpa bahaya umat Islam kalau ilmu dunia itu tidak dipelajari. Nah, ini berubah menjadi fardu kifayah. Untuk jumlah yang mencukupi mempelajari. Tapi asalnya dia mubah. Beda dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini dia selalu dianjurkan. Selalu dianjurkan. Hukumnya berputar antara fardu ain dan fardu apa? Fardu kifayah. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan ilmu syar'i. Nah, sekali lagi di sini sisi pentingnya ilmu. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua, dan ini masalah yang kedua, ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Yang kedua adalah beramal dengannya. Ini poin yang keenam ya, wujubul amal. Kewajiban beramal. Nah, kalau kita berbicara tentang kewajiban beramal, ya, beramal dengan ilmu itu, beramal dengan ilmu, artinya duhuru surati khitabis syara' alal abad. Tampaknya bentuk perintah Allah pada diri seorang hamba. Itu amalan namanya. Jadi hamba diperintah sholat. Kelihatan sholat itu pada dirinya. Nah, berarti dia sudah mengamalkannya. Dia sholat. Nah, itu kan kelihatan bentuk perintah pada dirinya. Jadi perintah untuk merendah hati misalnya. Maka tawadhu'nya kelihatan pada dirinya. Ini beramal namanya. Ya. Dan seterusnya ya. Jadi tampaknya tampaknya bentuk duhuru surati khitabis syara' alal abad. Tampaknya bentuk khitab syariat pada seorang hamba. Iya. Baik. Jadi ini yang dikatakan dengan amalan. Yang dikatakan dengan amalan. Amalan itu adalah buah dari apa? Buah dari ilmu. Iya. Buah dari ilmu. Di mana dia belajar, ada mengamalkan. Dan dengan mengamalkan, ini menguatkan ilmu yang dia pelajari. Menguatkan ilmu yang dia pelajari. Karena itu kata sebagian as-salaf, kunna nasta'inu ala hifdil hadithi bil amali bih. Kami mengambil pertolongan untuk menghafal hadith dengan mengamalkannya. Iya. Jadi itu kaidah di kalangan sebagian ahli hadith. Kalau dia ingin dikuatkan hafalannya, supaya hafalannya bagus, diamalkan dulu hadith yang dia hafal. Diamalkan. Ya, walaupun sekali. Jelas ya? Diamalkan. Oke, ini bentuk dari pengamalan. Dan apabila sudah diamalkan, maka itu akan menambah kekuatan hafalannya dan akan menambah dia ilmu yang lainnya. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan di surah An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Andai kata mereka fa'alu, melakukan. Melakukan artinya apa? Hah? Dia mengamalkan. Mayu aduna bihi, apa yang mereka diberi wejangan, diberi ilmu, diberi nasihat. Nah, ini sudah masuk ilmu kepadanya. Mau Allah. Sudah datang peringatan kepadanya. Nah, ini peringatan datang diamalkan. Nanti kata mereka amalkan, maka apa yang dikatakan? Lakana khairan lahum. Itu yang terbaik untuk mereka. Karena beramal dengan ilmu itu banyak kebaikannya, nggak bisa dihitung. Iya. Ini yang pertama dari buah dan manfaatnya. Wa asyadda tathbita. Yang kedua, itu hal yang lebih mengukuhkan. Jadi hafalannya bisa menjadi lebih bagus. Apa yang dia pelajari bisa lebih kukuh, lebih mantap. Nah, itu kalau diamalkan, semuanya seperti itu. Kalau itu amalannya yang dia kerjakan, maka dia pasti akan mantap dengannya, semakin kuat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa idan wasyadda tathbita, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Yang ketiga, kami akan beri untuk mereka pahala yang besar di sisi kami. Nah, itu sumber pahala.
Yang keempat, wala hadainahum siratal mustaqima, dan kami akan beri hidayah kepadanya menuju kepada jalan yang lurus. Nah, ini diberi hidayah lagi, dia punya ilmu, dia amalkan, dia ditambah hidayah. Bertambah apa? Bertambah hidayah. Karena itu kata sebagian ulama, man amila bima alim, allamahullahu atau awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia pelajari, maka Allah akan mengajarkannya atau mewariskan kepadanya ilmu yang sebelumnya dia tidak pelajari. Sebelumnya tidak dia ketahui. Iya. Maka dari sebab yang menambah ilmu, menguatkannya adalah dia mempelajari ilmu tersebut. Iya. Baik. Jadi ini pengamalannya terhadap ilmu. Pengamalan terhadap ilmu. Jadi ilmu itu sendiri ketika seorang mengajarkan, ya, masuk di dalam ilmu, dimaklumi ada ilmu yang wajib diamalkan. Iya. Dari bentuk pengamalan. Ya. Ada pengamalan secara global, secara umum. Di mana ketika ada yang sampai kepada yang ilmu, dia berusaha mengamalkannya, walaupun sekali dalam umurnya. Iya. Dan ada ilmu yang memang diminta untuk diamalkan setiap hari, pada waktu tertentu, kondisi tertentu. Karena itu kita ada sholat 5 waktu. Ini kan jangan dikatakan dia beramal dengan sholat, dia sholat sekali saja dalam seumur hidupnya. Loh kenapa? Kan saya sudah beramal dengan ilmu, saya sudah pernah sholat. Ya, ini tidak benar ya, karena perintah syariat di dalam sholat itu dilakukan apa? 5 waktu setiap hari, itu perintah syariat. Jadi kalau dia tidak benar, tidak melakukan semuanya, berarti dia belum melakukannya, belum beramal dengan perintah syariat. Iya. Dan ada dari ilmu yang diamalkan, dia kadar disunnahkan, dianjurkan. Ya, maka yang dianjurkan ini, ya seorang bagus melakukannya, mengerjakannya, dan paling tidak sekali dia kerjakan. Sekali dia pernah lakukan. Ada ilmu dia ketahui, dia lakukan walaupun sekali. Ya, sampai Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau membaca hadits bahwa Nabi SAW berhijamah, dan beliau memberi situkan hijamahnya 1 dinar. Ya, 1 dinar ini kan Masya Allah. Kan jumlahnya apa? Banyak ya. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Ya, kalau sekarang berapa harganya itu? Hah? Kan lumayan ya. Jadi masa itu 1 dinar itu banyak. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika membaca hadits ini, ya beliau mengumpulkan duit. Sampai 1 dinar, beliau pergi hijamah. Lalu dia kasih tukang hijamahnya 1 dinar. Iya. Semangat beliau di dalam apa? Di dalam mengamalkan. Baik. Maka ini dari ilmu ada yang kadar wajib untuk diamalkan. Dan ada kadar sesuai dengan perintah syariat. Jadi ini kan ilmu kembali kepada dia melaksanakan khitabus syara'. Khitab syariat. Bagaimana bentuk perintah dari syariat yang diamalkan. Iya. Maka khitab syariat inilah yang menentukan bagaimana pengamalannya. Ada khitab dari syariat yang bersifat ilzam, mengharuskan, mewajibkan, ya, dan kewajibannya itu beraneka ragam. Ada yang kewajiban dari sisi jumlah, dari sisi waktu. Ada kewajibannya yang luas, ada kewajibannya yang sempit. Ya, ada wajibnya terkait dengan ain, orang per orang, ada yang terkait dengan kifayah. Ini beraneka ragam di dalam hal tersebut. Baik. Maka secara umum saya gambarkan saja di sini ya, poin yang ke-6, kewajiban beramal. Sebagaimana yang disebut oleh penulis di sini. Rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian pembahasan dan beramal dengan ilmu ini, sebelum saya lanjutkan, beramal dengan ilmu ini, pada sebagian ilmu yang masuk dalam bentuk kewajibannya, itu dimaklumi ya di hari kiamat. Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan ada 3 orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka.
Iya. Di dalam api neraka. Dan salah satunya adalah orang yang belajar tentang ilmu, tapi dia tidak mengamalkannya. Nah, inilah yang dikatakan oleh salah seorang ulama Syafi'iyah, Ibn Raslan, di dalam manzuma fikih beliau yang disebut dengan nama Kitab Az-Zabad. Beliau berkata, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, maka dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala disiksa. Iya. Maksudnya apa? Ini terkait dengan apa? Orang yang tidak beramal dengan ilmu. Dia punya ilmu, tapi dia tidak mengamalkannya. Karena itu dikatakan di dalam hadits, awal yang dipanggang di dalam neraka. Ada 3 orang. Yang pertama adalah seorang yang belajar ilmu dan membaca Al-Quran. Ya. Yang kedua seorang mujahid, berjihad di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah seorang yang bersedekah. Seorang yang bersedekah. Iya. Jadi semuanya tidak ada pengamalan padanya. Mereka melakukannya tidak ikhlas. Karena ingin dikatakan orang yang berilmu, ingin disebut sebagai seorang mujahid, ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Ya. Maka ini yang menyebabkan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam neraka, waliyadzubillah. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Baik. Di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jadi kita meminta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Itulah ilmu dengan apa? Ilmu dengan amalan. Ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkahi. Orang yang dimurkahi adalah siapa? Orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu tapi tidak beramal dengannya. Waladdallin, dan bukan orang yang disesatkan. Yang disesatkan siapa? Nasara. Dia beramal tanpa ilmu. Ya, karena itu kata sebagian as-salaf rahimahullahu ta'ala, man fasada min ubadina fatihi syabahun bil yahud. Ya, siapa yang man fasada min ulama'ina fatihi syabahun bil yahud wa man fasada min ubadina fatihi syabahun bin nasara. Siapa yang rusak dari ulama kita, maka itu ada kemiripan dengan orang Yahudi. Ya, jadi kalau dari ulama yang rusak, dia punya ilmu tapi tidak diamalkan, berarti mirip dengan siapa? Yahudi. Kalau ada yang rusak dari ahli ibadah kita, maka ada keserupaan dengan siapa? Kaum Nasara. Berarti dia beribadah tidak dibangun di atas apa? Tidak dibangun di atas ilmu. Itu sama dengan Nasara, beramal tanpa ilmu. Baik. Kemudian yang ketiga. Masalah yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Mendakwakan kepada ilmu. Ya, setelah diamalkan, maka dia apa? Mendakwakannya. Nah, ini juga dari hal yang wajib untuk dipelajari. Bagaimana mendakwakan ilmu itu, menyampaikannya. Ya, menyampaikannya. Karena mendakwakan ini ada kewajiban di dalamnya. Kewajiban di dalamnya. Sebagaimana akan datang nanti di surah Wal Asri. Dan sebagaimana ayat yang masyhur di surah Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basira. Ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini jalanku. Saya berdakwah kepada Allah di atas basira. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi pengikut Nabi Muhammad itu punya andil di dalam berdakwah. Iya. Karena itu dakwah di jalan Allah itu bukan tanggung jawabnya ustadz saya. Bukan tanggung jawabnya seorang alim saya. Bukan tanggung jawab orang tertentu, tapi dia adalah mas'uliyah musytaraka. Tanggung jawab bersama, bersyirikat di dalamnya manusia itu. Ada kadar dari ilmu yang wajib untuk dia sampaikan. Ya. Diajarkan kepada manusia, dengannya dia melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Iya. Maka ini namanya mendakwakan ilmu. Mendakwakan dari apa? Dari ilmu tersebut. Iya.
Jadi dimaklumi ya, kalau ilmu yang wajib itu sudah diketahui dan manusia wajib mempelajarinya, maka ada bentuk kewajiban di dalam mendakwakannya. Ada bentuk kewajiban di dalam mendakwakannya. Iya. Apalagi apabila kurang ilmu di sebuah tempat, maka kadang kewajiban dakwah lebih besar di situ. Sebab kalau kurang ilmu di sebuah tempat, itu sebab datangnya musibah dan malapetaka. Maka harusnya dakwah dengan ilmu lebih kuat lagi. Lebih besar lagi. Agar supaya menjadi sebab yang menghindarkan manusia dari kejelekan, dari kerusakan. Dan menghindarkan mereka dari musibah dan malapetaka. Itu dengan berdakwah. Hanya saja berdakwah ini, itu ada etika-etikanya. Ada adab-adabnya. Ini yang kadang banyak orang yang tidak mengerti. Iya. Ada adab-adab dan etika-etikanya. Ada beberapa ayat ya kalau kita mau bahas. Ayat yang merupakan tumpuan di dalam dakwah. Ya, di antara ayat yang kita baca tadi. Surah Yusuf. Qul hadihi sabili. Katakanlah ini jalanku. Orang yang berdakwah itu dia kenal dulu. Ini jalanku. Dia punya ilmu dulu. Iya. Jadi berdakwah itu harus dia punya apa? Ilmu. Dia kenal jalan. Dan dia mengenalnya itu jelas. Karena itu di dalam ayat ini dikatakan ini jalanku, dia tunjuk. Yang ditunjuk itu biasanya apa? Sudah jelas atau tidak? Hah? Kalau saya tunjuk ini kamera misalnya. Atau ini apa namanya? HP itu kamera. Ini jelas atau tidak? Ini dan itu. Kan begini, pakai ini itu sesuatu yang jelas. Ini Muhammad, ini Ahmad, ini Abdullah, ini Abdurrahman. Itu kan jelas. Ya. Maka seorang yang berdakwah seperti itu. Dia ingin memerintah hal yang ma'ruf, jelas dalilnya. Melarang dari hal yang mungkar, jelas dalilnya bahwa itu mungkar. Jangan sampai dia perintah, oh ini bagus, ternyata itu tidak bagus dalam syariat. Atau dia ingkari orang, ini mungkar. Ternyata itu bukan perkara mungkar, itu perkara yang dibolehkan dalam agama. Ya, jadi orang harus mengenal. Ya. Ini sering terjadi ya. Orang-orang tidak kenal apa itu tauhid ini, akhirnya dia salah jalan. Ada juga yang kelebihan. Kadang ada perbuatan keliru, tapi hukumnya ini syirik akbar, ini kafir. Padahal dia masuk di dalam dosa-dosa saja. Atau masuk di dalam bid'ah, tapi tidak mengkafirkan, tidak mengeluarkan dari keislaman. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya dakwah di jalan Allah itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Qul hadihi sabili. Ini etika yang pertama ya, hadihi sabili. Adu'u ilallah. Ya, dakwah itu harus ikhlas kepada Allah. Sebab orang yang berdakwah dia bukan mengajak kepada dirinya. Bukan mengajak manusia untuk memujinya, menyanjungnya. Tapi dia mengajak manusia kemana? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu seorang dai dia tidak cari ridha manusia. Sebab dia mengajak manusia kepada Robnya manusia, bukan mengajak kepada dirinya. Ataupun kalau dia mencari ridha manusia itu artinya dia mengajak manusia kepada dirinya. Cinta urusan pribadinya, maslahatnya sendiri. Iya. Itu maslahatnya sendiri. Baik. Adu'u ilallah. Saya berdakwah kepada Allah. Ala basirah, di atas basirah. Basirah itu ilmu dan yakin. Ana wa manittaba'ani. Saya dan siapa yang mengikutiku. Ini manittaba'ani kriteria dai juga. Seorang dai itu mengikuti Nabi. Mencontoh. Iya. Mencontoh. Bukan buat jalan sendiri. Bukan bikin perkara baru. Tapi dia mengikuti dan mencontoh. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini tauhid ya. Dia selalu mengagungkan Allah. Mensucikannya. Dan dia berlepas diri dari kesyirikan. Itu sifat seorang dai. Ya, tanpa tauhidnya dan tanpa dia selalu menghindarkan dirinya dari apa? Segala bentuk kesyirikan. Ayat yang kedua di akhir dari surah An-Nahl. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya. Berdakwahlah engkau ila sabili rabbika.
kepada jalan Rabbmu. Ini kembali kepada jalan lagi. Harus jelas jalannya. Kemudian jalan siapa? Jalan Allah. Bukan jalan dia, tapi jalan Allah. Bil hikmah, dengan hikmah. Ini 3 metode ya. Dengan hikmah, terus dengan mau'idhah al-hasanah, kemudian dengan mujadalah billati hi ahsan. 3. Hikmah itu artinya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Al-mau'idhatul hasanah itu nasihat yang mendalam. Dia masukkan targhib dan tarhib. Kalau dia mengajak orang, dia berikan nasihat mendalam supaya orang mengamalkannya. Dia melarang, dia memberikan peringatan yang keras, sehingga peringatan yang menusuk hati, masuk ke dalam hati, sehingga orang meninggalkannya. Iya. Baik. Itu al-mau'idhah al-hasanah. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hi ahsan, bermujadalah dengan hal yang terbaik. Ada sebagian orang yang perlu didebat, perlu dihilangkan syubhat darinya, diluruskan dari kesalahan-kesalahannya, kebatilannya. Maka ini dilakukan mujadalah, tapi pada hal yang paling baiknya. Iya. Baik, ini sudah 2 ayat ya. Ya, 2 ayat. Ayat yang baik, saya berikan 2 hadits, 2 ayat, 2 hadits. Adapun hadits itu telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang dari seluruh jalur periwayatannya bisa dihasankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu, yamfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Sungguhnya ilmu ini pada setiap generasinya disandang oleh orang-orang yang adil ya. Ini sifat seorang dai, orang-orang yang adil. Adil dalam berucap, adil dalam berbuat. Ya, terpercaya. Bukan orang-orang yang melampaui batas. Bukan orang-orang yang bertindak dengan hawa nafsunya. Apalagi orang-orang yang kegemarannya kalau dia sudah masalah sama orang, ya bisa saja dia bikin kedustaan atas orang. Maka yang seperti ini tidak layak untuk berdakwah, tapi dia layak untuk belajar dulu dan beramal dengan baik. Ya. Terkait dengan masuk di dalam menyandang dakwah, ini hal-hal yang seperti ini perlu kepada keadilan. Iya. Perlu pada keadilan. Baik. Bagaimana sifat mereka ini menyandang ilmu? Mereka menafikan darinya tahrifnya. Orang-orang yang melampaui batas, al-ghalin, para gulat. Dan mereka meniadakan darinya jalannya ahlul batil, orang-orang yang membuat kebatilan. Dan mereka meniadakan dari agama takwilnya orang-orang jahil. Jadi 3 hal yang mereka bersihkan. Dan ini sifat seorang dai. Jadi kalau ada yang ekstrim, diterangkan ekstrimnya. Dijelaskan jalan yang lurus. Jadi kalau ada kebatilan, dia terangkan kebatilannya. Dia tampakkan kebenaran. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Iya. Innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, pergilah kebatilan. Kebatilan itu selalu lenyap. Tidak lama kebatilan itu. Iya. Tidak lama dia menetap. Dan kebenaran selalu ditampakkan. Baik. Kemudian kalau dari sifat mereka juga, kalau ada yang merubah, memalingkan dari makna agama, menafsirkannya bukan pada tempatnya, maka ahlul ilmi yang menjelaskan bahwa ini penafsiran keliru, pemahaman keliru, yang benarnya begini dan begini. Ini tugasnya dai di jalan Allah. Hadits yang kedua datang dari beberapa riwayat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat ke Yaman, ya, di antara pesan Nabi kepada Abu Musa dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ketika diutus ke Yaman, Nabi berkata kepada keduanya, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaknya kalian mempermudah, jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian memberi kabar gembira, jangan kalian membuat manusia lari. Dan hendaknya kalian itu saling pengertian, jangan kalian berselisih. Itu etika di dalam
berdakwah. Dia mempermudah manusia. Mempermudah manusia, jangan dia persulit. Jangan pakai bahasa-bahasa di dalam dakwah yang mengesankan agama ini berat, rumit. Nah, itu bukan sifatnya seorang dai. Dia mempermudah. Ya, tapi bukan juga orang yang mempermudah seenaknya saja. Ya, ya kamu mudahnya ndak usah sholat, jangan sholat aja dulu kamu. Ya, ya. Ini bukan mempermudah seenak perutnya ya. Mempermudah itu seperti yang apa? Diterangkan di dalam agama. Itu ada batasannya. Agama itu kalau sudah dijelaskan itu mempermudah. Jangan seorang mempersulitnya. Ya. Kemudian beri kabar gembira. Jangan bikin orang lari. Jangan bikin orang lari. Ya, karena ada sebagian manusia seperti itu. Baru dia duduk satu kali, setelah itu sudah dia tidak mau hadir lagi di majelis ilmu. Ya. Wah, ini ancamannya bahaya. Ini saya sudah masuk neraka. Ya, kalau begitu saya sudah. Tidak usah ini, biar saya masuk neraka saja. Nah, ini membuat orang lari namanya. Jelas ya? Membuat orang lari. Dan di masa ini muncul sebagian manusia, orang-orang jahil. Dan kadang di hatinya hanya ingin berkuasa, memimpin, mengikuti hawa nafsu. Ya seperti itu. Kadang kalau bermasalah dengan orang, dia buat agama ini jadi repot, rumit. Dia membuat orang lari dari agama. Nah ini luar biasa ya, bahaya yang sangat besar. Bahaya yang sangat besar. Ilmu itu bagaimana dia mempermudah, bukan mempersulit. Kalau mempersulit, semua orang bisa mempersulit. Siapa yang tidak bisa? Kan begitu. Kalau mempersulit. Ya, sebab jurus mempersulit itu tidak seorang pun yang lemah melakukannya. Semuanya bisa. Tapi kalau mempermudah, itulah ilmu namanya. Diletakkan sebagaimana yang ditempatkan di dalam syariat. Baik. Watatawa wa la takhtalifa. Saling pengertian dan jangan kalian berselisih. Ini diperlukan. Baik, jadi kalau berbicara tentang etika dalam dakwah itu banyak ya. Iya. Dan dakwah itu namanya kewajiban bertingkat-tingkat. Dakwah ada yang sifatnya wajib, kewajiban juga bertingkat-tingkat. Dakwah yang paling tinggi adalah dakwah kepada tauhid dan memperingatkan apa? Dari bahaya kesyirikan. Itulah yang paling tingginya. Iya. Dan ada tingkatan yang di bawahnya dari sisi kewajiban. Baik.